Masih bersama kami Managing Editor CNBC Indonesia Mas Michael, Bram, dan juga Bapak Anggito Abimanyu yang bergabung bersama kami secara virtual. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Nah, ini memang masih menjadi kadang-kadang kita suka bingung begitu untuk melaporkan SPT begitu kan, karena memang cukup banyak data-data yang harus diisi, apalagi juga berkaitan dengan aset ataupun juga harta yang kita miliki begitu. Nah, tapi sebetulnya urgensinya, pentingnya pemahaman untuk kita bisa melaporkan aset dan juga harta kita sejujur-jujurnya begitu kepada negara. Ini seperti apa, Mas Michael? Iya, memang sangat penting ya untuk dilaporkan secara benar gitu tentang apa income yang kita dapatkan, terus harta yang kita punya, termasuk utang, itu juga harus dicantumkan di pelaporan SPT gitu. Karena memang cukup banyak kejadian walaupun benar kata Pak Anggito bilang ya, pemeriksaan pajak itu sporadis saja karena memang nggak cukup gitu pemeriksanya gitu. Tapi kan mana tahu itu nyampe di kita karena kita melakukan transaksi atau habis beli apa gitu. Nah biasanya kan dalam rentang waktu tertentu ada kurang bayar atau utang pajak, kaget juga gitu kalau kita ditelepon sama petugas pajak gitu. Jadi lebih baik dilaporkan sejujur-jujurnya supaya di kemudian hari ketika diperiksa itu tidak ada yang sifatnya mengganggu lah atau yang membuat kita harus bertanya-tanya lagi gitu. Ini kesalahan pajaknya di mana atau kok tiba-tiba ada kurang bayar gitu. Karena sebetulnya data-data juga sudah masuk begitu Ya, ke DJP betul. ya? Data-datanya sudah masuk di DJP gitu. Mereka kan sifatnya ketika kita melaporkan, mereka akan mengecek nantinya gitu. Apakah ini benar apa enggak. Kan agak, kalau misalnya kebetulan dapet nih, itu dia bisa ngecek kan. Kayak misalnya, oh income-nya cuma segini, tapi hartanya baru beli mobil baru gitu beli kan. mobil. Tapi yang didaftarkan hartanya cuma sekian gitu. Jadi pertanyaan nih, uang beli mobilnya dari mana? Income-nya dari mana gitu. Nah itu yang nantinya bakal jadi bahan buat petugas pajak ngecek ke kita. Oke, tapi memang perlu di note ya bahwa sebetulnya bukan dari aset yang dilaporkan berapa kita harus bayar, tapi dari peningkatan dari penghasilan kita gitu kan, which is yang sebetulnya sudah kita laporkan dan juga sudah dibayarkan. Apalagi kita ketika sudah bekerja di satu instansi yang sudah tentu instansi tersebut begitu yang bertugas melaporkan begitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir ketika kita menulis sejujur-jujurnya begitu ya, Mas. Iya betul, karena pajaknya udah kita bayarkan, kita cuma ngelaporin aja gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya punya jadi MC, jadi pembicara yang emang udah dipotong pajaknya, itu kan sebenarnya pajaknya udah dibayar gitu. Nah tinggal kita melaporkan saja. Baik. Oke, baik. Saya akan ke Pak Anggito tentunya. Berbicara terkait dari kepatuhan dan juga kejujuran ini karena memang menyangkut pada habit begitu ya Pak Anggito. Apakah memang secara tren pelaporan pajak kita beberapa tahun ke belakang ini juga masyarakat kita patuh dan juga jujur Pak Anggito menurut Anda? Sebetulnya begini, kalau yang kayak kita ini ya, Anda dan saya semua ini formal ya, jadi semua itu ada datanya. Sebetulnya kan bukan penghasilan dilaporkan. Kalau itu penghasilan di SPT, tapi di harta kekayaan itu yang dilaporkan cuma dua sebetulnya, harta lancar sama harta tidak bergerak. Harta lancar kan deposito, posisi akhir tahun 2023 itu berapa, itu kan transparan ya, Anda kan bisa, bank bisa ngecek, BI bisa ngecek ya. Dan harta yang lama itu harga perolehan, jadi nggak sulit, cuman harta yang baru yang dilaporkan, dan itu yang sifatnya signifikan saja. Kalau misalnya beli laptop ya nggak perlu, beli HP itu kecil Pak ya nggak perlu. Jadi yang dilaporkan itu biasanya apartemen, rumah, mobil, itu baru signifikan. Tapi kalau yang kecil-kecil tidak menambah apa-apa gitu. Jadi sebetulnya sih menurut saya ringan ya, cuman ke depan itu harus dilakukan secara elektronik. Jadi nggak perlu sebetulnya jadi kayak sebetulnya begini. Jadi masing-masing pemberi pekerjaan itu sudah menyampaikan SPT-nya. Nah, yang terjadi kalau itu sudah hanya satu pemberi pekerjaan kayak Anda ini sebetulnya nggak perlu harusnya. Tinggal dimasukkan harta kekayaan. Kalau itu cocok ya sudah. Tapi kan itu sudah dipotong oleh bendahara dan setorkan ke kas negara, SPT sudah dibuat, tinggal Anda submit aja ke DJP, selesai seharusnya itu ya. Cuma ditambah dengan harta kekayaan. Cuman yang terjadi mungkin untuk yang sektor formal itu adalah mereka yang punya lebih dari satu pekerjaan, memberi pekerjaannya, dan itu berupa gaji, bukan honor. Ya, kalau saya contoh, saya sama CNBC itu honor, itu sudah final, nggak ada kekurangan bayar. Jadi honor itu ya dibayar final, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan gaji. Gaji. Sama mereka bekerja di sektor informal, itu yang penting. Baik. Terima kasih Pak Anggito, namun mohon maaf waktu kita terbatas. Pak Anggito, terima kasih.